Halo teman-teman semuanya, tahukah Anda bahwa untuk menjadi peternak entok itu tidak butuh sukses? Yang dibutuhkan peternak entok dalam menjalankan usaha ternaknya adalah keuntungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sesungguhnya sukses itu sangat relatif. Ukuran sukses antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Maka jangan terjebak dengan kata-kata sukses. Ada yang bilang bahwa peternak sukses itu jika sudah bisa membeli motor, kemudian mobil atau aset harta lainnya. Ada juga yang bilang jika peternak sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha ternaknya, bisa dibilang sukses. Jadi standar sukses itu macam-macam, maka jangan terjebak dengan kata-kata sukses. Prinsip yang utama yang perlu teman-teman pegang dalam menjalankan usaha ternak entok ada dua. Pertama, jika usaha ternak entok itu menguntungkan, maka lanjutkan. Yang kedua, jika usaha ternak entok Anda itu merugi, maka segera hentikan. Jadi sesimpel itu teman-teman, jangan terlalu dibikin pusing. Selanjutnya dalam setiap usaha ternak apa saja selalu ada tantangan dan hambatan. Jika kita bisa mengatasi atau mencari solusi untuk menghadapi tantangan dan hambatan itu, maka usaha ternak kita itu layak untuk dilanjutkan. Contohnya begini, tantangan dan hambatan usaha ternak entok adalah soal pakan dan penjualan. Jika teman-teman bisa memenuhi pakan yang murah, yang berkualitas untuk entok kita, dan hasil hewan ternaknya itu sehat-sehat dan bisa berkembang biak dengan baik, maka teman-teman sudah mendekati keuntungan. Kemudian, jika teman-teman bisa mencari strategi pemasaran entok dari hasil usaha itu dengan harga yang kompetitif, maka teman-teman bisa dibilang mendapatkan keuntungan. Kemudian, jika teman-teman bisa mencari strategi pemasaran entok ya dengan harga yang kompetitif, maka teman-teman sudah bisa dibilang mendapatkan keuntungan. Jika teman-teman bisa melampaui tantangan dan hambatan ini, maka sudah pasti teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari usaha ternak entok. Jadi pada prinsipnya ternak entok itu banyak tantangannya, banyak hambatannya. Kalau kita pesimis dalam menghadapi dunia usaha, maka ya sesungguhnya kita tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena sesungguhnya dunia ternak apa saja, kambing, ayam, burung, begitu selalu ada tantangannya. Dan sekali lagi bahwa ada yang bilang begini, apakah bisa usaha ternak entok itu bisa dijadikan sebagai penghasilan utama? Pertanyaan saya kemudian, mengapa ternak entok itu kita jadikan penghasilan utama? Kalau kemudian hari ini teman-teman misalkan menjadi karyawan perusahaan atau pabrik begitu, kemudian tidak ada salahnya mencoba usaha atau bisnis ternak entok, tidak ada salahnya. Tanpa harus mempunyai cita-cita entok ini nanti akan menjadi penghasilan utama. Karena sesungguhnya kalau prinsip saya begitu dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita pengen survive, maka jangan pernah kita menggantungkan rezeki kita dari satu mata pencaharian. Sekali lagi, kalau bagi saya, kita jangan pernah menggantungkan rezeki kita atau penghasilan kita dari satu sumber mata pencaharian. Karena apa? Karena kebutuhan manusia itu semakin lama semakin meningkat. Dari yang dulu itu kebutuhan sekunder, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Contoh kuota lah, kuota internet. Dulu itu kuota internet dikelompokkan menjadi kebutuhan yang sekunder, tapi hari ini kuota internet itu sudah menjadi kebutuhan primer yang wajib kemudian diperoleh begitu. Maka kemudian seiring dengan perubahan pola hidup itu juga berpengaruh terhadap kebutuhan keuangan kita. Maka ketika kebutuhan kita meningkat, maka penghasilan kita juga harus ditingkatkan. Begitu. Sementara kalau kita penghasilan kita pas-pasan, kebutuhan terus meningkat, maka yang akan terjadi adalah kesulitan ekonomi. Maka salah satu solusi untuk menambah income keluarga ya menekuni dunia ternak entok. Kalau kemudian dunia entok ini sudah bisa dirasakan hasilnya, maka kemudian populasinya kemudian bisa ditambah. Yang tadinya 10 menjadi 20, yang tadinya 20 menjadi 30, dan seterusnya. Nanti lama-lama populasinya akan semakin banyak.
Nah, ketika populasinya banyak, maka hasil yang kita dapat juga kira-kira akan bertambah banyak, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau kemudian gara-gara ternak entok itu belum ada yang mengandalkannya sebagai penghasilan utama 100%, kemudian ada yang pesimis bahwa ternak entok itu hanya buang-buang waktu, ya silahkan, tidak masalah, itu hak dari masing-masing orang. Tapi bagi teman-teman yang tetap ingin berkarya, ingin menciptakan peluang usaha sendiri, ya tidak salahnya untuk menekuni dunia ternak entok, karena sudah banyak peternak entok yang merasakan hasilnya, merasakan keuntungannya. Saya tidak ngomong sukses menjadi mata pencaharian satu-satunya ya, tapi sudah banyak sekali peternak entok yang bisa merasakan untung dari proses ternak entok dan bisa menambah income keluarga, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari usaha ternak entok. Masih banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman ketika teman-teman ingin berkarya di pedesaan. Misalkan kayak bapak saya ini ya. Bapak saya ini seorang pensiunan. Kemudian dia masih aktif di dunia pertanian. Dia nanam padi dan kebetulan saat ini sudah musim panen ya. Selain punya pohon padi, ya, pertanian padi, dia juga punya ternak entok begitu. Entok, kemudian ada ayam, enak kira-kira begitu. Ada juga lele begitu. Kebetulan lele ini dia punya sekitar 5 kolam. Ada juga pertanian cabai meskipun kecil-kecilan. Kemudian ada ketela dan lain-lain. Jadi prinsip hidup di pedesaan itu ya mesti selalu berkarya. Apapun istilahnya serabutan lah, apapun dilakukan begitu ya, pertanian dilakukan, peternakan dilakukan, perikanan dilakukan, hortikultura juga dilakukan. Agar apa? Agar kita itu punya ketahanan pangan, punya ketahanan ekonomi yang cukup begitu, tidak mudah kemudian terombang-ambing oleh keadaan. Jadi sepanjang kita bisa berusaha, kita mau berusaha dengan pikiran, dengan akal, dengan kemampuan kita, dan terus belajar begitu, insya Allah minimal kita tidak mengalami kesulitan ekonomi. Karena pada prinsipnya itu pengangguran itu ya tidak ada, ya kan? Pengangguran itu tidak ada. Kira-kira hari ini kan banyak hal yang bisa dilakukan. Ketika kita menganggur ya kita bisa kemudian bermain YouTube misalkan, atau bermain hal-hal lain yang kemudian bisa menghasilkan ekonomi begitu. Maka itu bisa dilakukan sepanjang kita tetap mau belajar. Begitu teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.